Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berhadir hari ini? Hadir semua. Oke, kalau misalnya hadir semua, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang transformasi geometri. Pada hari ini kita akan membahas tentang refleksi. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang refleksi, Bapak ingin tanya dulu tentang sumbu simetri. Kita sudah pernah belajar tentang sumbu simetri. Ada yang masih ingat apa itu sumbu simetri? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang ada X-nya. Mungkin yang lain ada yang bisa melengkapi. Sudah lupa. Baik, kita ulang sedikit tentang sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang simetris. Nah, contohnya bisa kita lihat huruf A itu memiliki satu simetri lipat. Karena pada garis sumbu simetri tersebut apabila dilipat itu bagiannya menjadi sama besar. Nah, contohnya lagi yaitu di trapesium ABCD yang memiliki satu sumbu simetri. Kalau misalnya huruf B ada berapa sumbu simetri? 1. Ya, benar sekali. Itu tentang sumbu simetri. Kemudian pada hari ini kita akan pelajari tentang refleksi atau pencerminan. Ada yang pernah bercermin? Tentu kita pernah bercermin semua. Nah, apa yang bisa kita simpulkan saat kita bercermin? Siapa yang bisa membantu menjawab? Ayo, tunjuk tangan. Coba baca. Ya, bagus sekali jawabannya Aca. Yang lain ada yang bisa melengkapi? Didi mungkin? Yang lain? Oh, silakan. Ya, jarak kita ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, betul sekali. Itu merupakan contoh daripada sifat bayangan, sifat cermin. Nah, kalau misalnya jarak kita ke cermin 2 meter, jadi jarak bayangan ke cermin juga 2 meter. Kalau misalnya kita bercermin, kita mengangkat tangan kanan, otomatis bayangan kita yang ke cermin itu terangkat tangan kiri. Itu merupakan sifat-sifat dari pencerminan. Jadi tujuan kita mempelajari tentang pencerminan atau refleksi, yang pertama nanti kita akan bisa menentukan sifat-sifat daripada refleksi atau pencerminan. Kemudian tujuan pembelajaran kita selanjutnya, kita dapat menentukan bayangan titik oleh refleksi terhadap sumbu E dan sumbu Y dengan tepat secara kreatif dan kritis. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan masuk dulu mengenai definisi dari refleksi. Nah, jadi refleksi itu biasa disebut dengan pencerminan. Jadi, kalau dalam bahasa matematika itu disebut suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Jadi, sifat yang pertama itu jarak objek dengan jarak bayangan itu sama. Dan yang kedua itu tinggi objeknya dengan tinggi bayangannya itu juga sama. Oke, sama-sama kita lihat. Nah, ini contoh refleksi terhadap sumbu Y. Nah, jadi coba lihat sama-sama. Yang titik ABC atau segitiga ABC itu
umum. Ada yang tahu? Sudah? Jarak A ke sumbu Y 1 kotak. Jarak A ke sumbu Y 1 kotak. Jarak B ke sumbu Y 2 kotak. Jarak B aksen ke sumbu Y 3 kotak. Jarak C ke sumbu Y 4 kotak. Jarak C aksen ke sumbu Y 2 kotak. Baik, itu untuk persamaannya. Perbedaannya? Ada yang tahu apa perbedaannya? Jadi perbedaannya itu kalau misalnya di segitiga ABC itu dia semua positif kan titiknya. Nah kalau misalnya di bayangannya ada yang negatif. Apa tuh yang negatifnya? Jadi dari penjelasan tadi ada yang tahu nggak gimana cara mudah untuk kita bisa dapat hasilnya atau kita menggambar? Ada yang tahu? Saya Ya, Putra. karena tadi direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jadi X-nya menjadi negatif dan Y-nya tetap. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Amita. Jadi untuk sumbu Y itu kalau misalnya terhadap sumbu Y, dia kalau misalnya titik A X, Y, maka bayangannya akan menjadi A aksen dengan X, Y. Nah untuk sumbu X-nya, kalau misalnya ada X, Y, maka A aksennya akan menjadi X, Y. Paham? Baik, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Putra. Kalau misalnya pencerminan itu menggunakan teknologi bisa? Bisa. Tentu saja bisa. Bagus banget nih pertanyaan dari Alvita. Boleh tepuk tangan untuk Alvita. Jadi ini juga merupakan contoh dari penggunaan teknologi, yaitu aplikasi dari GeoGebra. Jadi ada lagi nih aplikasi yang lain seperti Matigon, terus ada juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti kita bisa kalian pelajari sendiri ya tentang aplikasi-aplikasinya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Kalian bertiga jadi 1 kelompok, kelompok 1, kalian bertiga jadi kelompok 2. Ibu juga akan membagikan LKPD. Di LKPD ini, yang pertama kalian akan menggambarkan hasil bayangan titik oleh refleksi terhadap sumbu X secara manual pada LKPD-nya langsung. Yang kedua, kalian akan menggambarkan hasil bayangan titik oleh refleksi terhadap sumbu Y secara manual juga. Yang ketiga, kalian akan menggunakan GeoGebra untuk menentukan hasil bayangan titik oleh refleksi terhadap sumbu X. Yang keempat, kalian akan menggunakan GeoGebra untuk menentukan hasil bayangan titik oleh refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian salah satu di antara kalian nanti akan maju ke depan. Ibu akan kasih waktu untuk mengerjakannya 20 menit. Karena ada kendala. Itu membedakan antara
Jawabannya udah benar ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, anak semua, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dapat menarik kesimpulan terkait dengan bayangan titik jika direfleksikan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Saya Pak, Ya, silakan Legra. kalau misalnya cerminan itu, misalnya ada satu titik Pak. Misalnya titiknya 2,9. Dia kalau direfleksikan ke arah sumbu X, ini sembilannya jadi ini. Misalkan terhadap sumbu Y. Tapi yang X-nya dari ini jadi kan. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Legra bahwa jika ada misal titiknya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X misalnya, maka dia X-nya tetap, Y-nya yang berganti menjadi negatif. Kalau misalkan terhadap sumbu Y, X-nya negatif, Y-nya yang positif. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan berikan PR, silakan nanti di rumah dikerjakan di buku paket halaman 23, nomor 1 dan nomor 2. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada satu pesan moral terkait dengan materi ini. Ini kan materi tentang refleksi atau pencerminan. Jadi kita tidak hanya belajar tentang refleksi matematika, tetapi bagaimana kita juga bisa merefleksikan atau mencerminkan diri kita. Jika misalkan ada hal-hal buruk yang masih ada pada diri kita, maka kita memperbaiki ataupun mengevaluasinya, sehingga nanti kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Jadi itu dia Bapak peraih pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri.